Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini, pada pembelajaran kali ini, kita bisa berjumpa lagi ya. Kali ini materi yang kedua, yaitu dengan pokok bahasan bidang koordinat kartesius. Ini materi yang simple, kemudian materi yang mudah, asalkan kalian lebih fokus, lebih lebih memperhatikan dengan seksama ya, agar kalian lebih mudah memahaminya. Walaupun ini materi yang simple, materi yang mudah, apabila kalian dalam memperhatikan ini kurang, kemudian kalian tidak sungguh-sungguh dalam berusaha, maka akan jadi sulit. Intinya kalian tetap semangat, kemudian tetap berusaha keras, walaupun ini materi yang mudah. Seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam pembelajaran kali ini. Mudah-mudahan kalian tetap semangat, tetap energinya tinggi untuk belajar. Karena apa? Karena materi ini insya Allah kalian sudah menguasai waktu sekolah dasar. Insya Allah kalian akan lebih mudah memahaminya lagi. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai bidang koordinat kartesius ya. Untuk langkah awal, kalian harus tahu mengenai posisi suatu tempat. Oke, mari kita perhatikan denah berikut. Dari denah tersebut, kita dapat memperoleh beberapa informasi. Yang pertama, sebelah timur lapangan terdapat masjid. Apakah benar? Kita cek secara bersama-sama. Ternyata benar, ya kan? Kita tahunya dari mana? Kita tahunya dari denah tersebut dan arah mata anginnya. Kemudian kita lihat lagi. Sebelah selatan universitas terdapat pabrik. Oke, kemudian perpustakaan terletak di sebelah selatan lapangan. Kemudian ada lagi universitas terletak di sebelah timur perpustakaan. Oke, intinya pada kasus atau posisi tempat ini kalian harus tahu arah mata angin dan harus tahu letak posisi tempatnya. Selanjutnya, kita akan mengenal mengenai bidang koordinat kartesius sebagai dasar kita untuk belajar koordinat kartesius. Dalam koordinat kartesius terdapat garis mendatar atau horizontal, itu namanya sumbu X. Kemudian garis tegak lurus ke arah atas atau vertikal, ini namanya sumbu Y. Kemudian akan dibentuk atau disilangkan tegak lurus, sehingga di situ terdapat beberapa bagian, yaitu kuadran 1, 2, 3, dan 4. Berputar ya, berputarnya berlawanan arah jarum jam. Misalkan untuk kuadran 1, nilai X-nya positif dan Y-nya positif. Kuadran 2, X-nya bernilai negatif, Y-nya bernilai positif. Kemudian kuadran 3, X-nya bernilai negatif dan Y-nya bernilai negatif. Kuadran 4, X-nya bernilai positif dan Y-nya bernilai negatif. Selanjutnya kita akan mengenal absis, ordinat, dan titik koordinat. Oke, kita perhatikan pada bidang koordinat kartesius, titik A itu terletak di kuadran 1, kemudian titik B di kuadran 2, titik C di kuadran 3, titik D di kuadran 4. Kemudian titik F itu letaknya di mana dan titik E letaknya di mana? Oke, kita mulai dari titik E. Titik E ini letaknya di sumbu Y karena dia pas di sumbu Y-nya. Berarti tidak masuk kuadran 3, tidak masuk kuadran 4. Begitu pula dengan titik F, itu terletak di sumbu X karena tidak masuk kuadran 1 dan kuadran 4. Seperti itu. Kemudian kita akan menentukan absis, ordinat, dan titik koordinat. Pertama untuk absis. Dari titik A
titik A kita perhatikan di gambar itu terletak di apsis 3, ordinatnya 2. Ya, untuk melihat apsisnya itu berdasarkan sumbu X, sedangkan untuk melihat ordinatnya itu berdasarkan sumbu Y. Kemudian untuk titik koordinatnya apsis koma ordinat, sehingga titik koordinatnya untuk titik A yaitu 3,2. Kemudian untuk titik B apsisnya negatif 2, ordinatnya 4, sedangkan titik koordinatnya negatif 2,4. Titik C apsisnya negatif 3, ordinatnya negatif 4. Kemudian untuk titik koordinatnya negatif 3, negatif 4. Dan seterusnya. Intinya kalian harus memperhatikan sumbu X-nya di mana, sumbu Y-nya di mana untuk menentukan apsis dan ordinatnya. Sedangkan untuk titik koordinatnya, kalian berdasarkan nilai apsis dan ordinatnya. Alhamdulillah kita sudah sampai pada sesi ini. Kali ini kita akan membahas mengenai posisi bangun datar. Kita bisa perhatikan di situ. Tentukan letak titik A, B, C, dan D pada bidang koordinat. Kemudian pertanyaannya, bangun apakah yang terbentuk? Kemudian tentukan keliling dan luasnya. Oke, selanjutnya kita ke bagian penyelesaian. Kita akan membuat bidang koordinatnya terlebih dahulu untuk menentukan letak titik A, B, C, D. Oke, kita menentukan titik A terlebih dahulu, yaitu 3,4, sehingga apsisnya 3, ordinatnya 4. Kemudian titik B, apsisnya negatif 2, ordinatnya 4. Titik C, apsisnya negatif 2, ordinatnya negatif 2. Titik D, apsisnya 3, ordinatnya negatif 2. Kemudian kita hubungkan keempat titik tersebut. Kemudian terbentuklah bangun. Bangun apakah itu? Bangun persegi panjang. Kita sudah tahu bahwasannya itu merupakan bangun persegi panjang. Kemudian kita akan menentukan keliling dan luas. Sebelum mencari keliling dan luas, kita harus mencari panjang dan lebarnya terlebih dahulu. Mari kita cari panjangnya terlebih dahulu dengan menghitung dari titik awal sampai dengan titik akhir. Kita cari panjangnya terlebih dahulu. Kemudian kita cari lebarnya. Kemudian didapat panjangnya di situ kita hitung menjadi 5 satuan, sedangkan lebarnya adalah 6 satuan. Selanjutnya kita menentukan keliling ya. Ingat untuk keliling persegi panjang adalah 2 kali panjang tambah lebar, sehingga keliling sama dengan 2 kali 5 tambah 6 kurung tutup sama dengan 22 satuan panjang. Kemudian untuk luasnya panjang kali lebar sama dengan 5 kali 6, yaitu 30 satuan luas. Selanjutnya kita akan menentukan posisi bangun datar lagi. Di sini ada pertanyaan. Tentukan letak titik A, B, C pada bidang koordinat. Kemudian bangun apakah yang terbentuk? Kemudian tentukan luasnya. Oke, langkah awal kita akan menggambar pada bidang koordinat. Kita akan gambar pada bidang koordinat. Kita akan menggambar titik A terlebih dahulu, yaitu apsisnya 3, ordinatnya negatif 2. Kemudian titik B, apsisnya negatif 2, ordinatnya 4. Kemudian titik C, apsisnya negatif 2, ordinatnya negatif 2. Setelah itu, kita hubungkan ketiga titik tersebut dengan menggunakan garis. Kita hubungkan semuanya. Setelah kita hubungkan, kita dapat menemukan bentuk bangunnya, yaitu bangun segitiga.
Kemudian kita akan menentukan luas bangunnya, yaitu bangun segitiga. Sebelum mencari luasnya, kita harus cari yang namanya alas segitiga dan tinggi segitiga. Kita cari terlebih dahulu alas segitiganya. Kemudian tinggi segitiganya kita cari. Setelah itu kita dapat hitung bahwasanya untuk alas segitiga yaitu 5 satuan, untuk tinggi segitiga 6 satuan. Sehingga untuk luas segitiga kita bisa menggunakan cara alas kali tinggi bagi 2, yaitu 5 kali 6 bagi 2 sama dengan 15 satuan luas.